Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'alim wa tadakkur wa tadkir wa naf'a wal indifa' wal ibadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardhatih wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kitab ini. Kitab Fathul Basairul Ikhwan karya Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad Al-Faqih. Tadi kita sudah sama-sama mengkaji di dalam mukadimah kitab ini bahwa beliau Abdurrahman ini mau menjelaskan sesungguhnya ilmu agama yang di dalamnya mencakup petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW yang dijelaskan dari Al-Quran yang merupakan asal atau pokok fondasi ilmu agama itu, yang lalu dijelaskan oleh sunnah Nabi Muhammad SAW, yang kemudian sunnah itu dijelaskan melalui petunjuk atau pemahaman para ulama yang merupakan pewaris Nabi yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di umat Nabi Muhammad SAW ini. Ilmu tentang semua itu dan petunjuk yang di dalamnya ada permulaannya dan ada puncaknya, ada awalnya, ada akhirnya, ada batinnya, ada zahirnya, ada pokoknya dan ada rantingnya, ada akarnya juga ada rantingnya, ada perinciannya dan juga ada secara global. Dan seseorang tidak akan mencapai puncak kecuali dia terlebih dahulu menjalani permulaannya, dan dia tidak akan mencapai akhir sebelum dia terlebih dahulu menyempurnakan awalnya. Dia tidak akan mencapai batin sebelum dia menembus dulu lahirnya, dan dia tidak akan mencapai ranting-ranting dari pemahaman ilmu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sebelum dia terlebih dahulu memantapkan akarnya. Nah, itu makanya di dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walikullin darajatun mimma amilu. Dan di setiap pembahasan ini, jadi sebetulnya di setiap ilmu agama ini secara global, baik ranting-rantingnya juga di dalamnya ada tingkatan-tingkatannya, ada bidayah dan ada nihayahnya. Secara global ilmu agama itu ada tingkatan-tingkatan pemahamannya, dan secara sub-sub di dalam ilmu tadi, ranting-ranting ilmu tadi juga pemahamannya bertingkat-tingkat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, dan di setiap derajat itu, di setiap segala sesuatu itu terdapat tingkatan-tingkatan sesuai dengan amal perbuatan mereka. Kemudian di ayat yang lain, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian yang beriman, itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala derajat bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar ilmu yang dia miliki. Tentu saja bukan ilmu sekedar ilmu teori, tetapi ilmu yang diwujudkan di dalam kehidupan. Nah, kemudian sampai di sini ya tadi malam ya. Waqad warada bidzalikal kitab wa sunnah ala wad'in muttahid.
Sedangkan Alkitab dan As-Sunnah itu menyampaikan ilmu tersebut dalam meletakkan ilmu tersebut dalam bentuk yang jumuk tadi, secara umum atau secara universal. Fal akhdhu bi far'ihi wa fasrihi yastalzimul akhdha bi bagihi wa aslihi. Orang yang ingin menimba atau mendapatkan ranting dari ilmu tersebut, bagian-bagian dari ilmu, Al-Qur'annya, sunnahnya, meletakkan ilmu tadi berkumpul semuanya di dalamnya. Ada universalnya dan ada sub-subnya seperti yang saya jelaskan. Siapa yang mau mempelajari bagian-bagian dari kumpulan ilmu yang diletakkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah tadi, atau perincian-perincian dari ilmu tersebut, maka dia juga harus mempelajari sisa dan akar dari ilmu tadi. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, tidak bisa saya mau memahami satu bagian ilmu saja di dalam agama tanpa saya memahami atau mempelajari ikatan-ikatan atau ranting-ranting yang ada di bawahnya sampai ke akarnya. Nggak mungkin. Kamu kalau mau menguasai satu bagian, memahami agama kamu dengan benar, ya maka kamu harus memahami seluruh bagian-bagian tadi sampai ke akarnya. Sebab kalau engkau membaca agama itu hanya satu bagian saja, mempelajarinya satu bagian saja tanpa mengetahui asal usulnya, maka engkau nanti akan mempelajarinya atau memahaminya dengan wajah yang keliru. Karena yang satu dengan yang lain itu berkaitan. Wa takdzib bi ba'dihi takdzib kullihi. Siapa yang mendustakan satu bagian dari ranting ilmu yang terdapat di dalam Alkitab dan As-Sunnah itu yang sudah diletakkan oleh Allah, siapa yang mendustakan satu sub atau satu ranting dari ilmu tersebut, maka pada hakikatnya dia telah mendustakan seluruhnya. Karena yang satu dengan yang lain saling berkaitan. Siapa yang mendustakan sholat, ya dia mendustakan akar-akarnya semuanya. Siapa yang mendustakan zakat itu tidak ada, ya berarti dia nanti akan mendustakan akar-akarnya seluruhnya. Karena nanti ada ilmu iman. Nah, ilmu iman itu yang satu dengan yang lain juga berkaitan. Kalau kamu dustakan, oh saya percaya Allah, saya percaya malaikat, tapi saya tidak percaya kitab ini. Kamu mendustakan satu bagian, maka kamu mendustakan keimanan itu secara total. Oh saya percaya kitab, tapi saya tidak percaya nabinya. Ya kamu tidak percaya semuanya. Apalagi kalau kita mendustakan, pokoknya mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semuanya akan gugur. Nah, at-takdzib bi ba'dihi takdzib bi kullihi. Mendustakan sebagian dari ranting ilmu Al-Quran dan As-Sunnah itu berarti mendustakan secara keseluruhan. Wa ahlu kulli martabah ya'khuduna min kulli ayah wa ta'ah manazilahum. Setiap manusia dalam martabatnya masing-masing, dalam kedudukannya masing-masing, dia menimba atau memahami dari ayat dan dari perbuatan taat sesuai dengan posisinya masing-masing. Orang yang pemula, dia memahami ayat tertentu ya sesuai dengan posisinya. Ketika martabatnya meningkat, ya dia akan memahami lebih daripada yang di bawah. Dan begitu setiap tingkatan sampai di puncaknya. Pemahaman orang yang di bawah dengan pemahaman orang yang di puncak
puncak itu memang jauh berbeda. Amal taatnya juga jauh berbeda. Saya tadi baru saja membahas kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Quran itu diumpamakan seperti lautan atau samudra yang sangat luas. Setiap orang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran ini sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Lautan itu, kalau orang tidak bisa berenang, ya dia bisa mengambil manfaat lautan itu dari pantai. Di pasir itu dia bisa main pasir, dia bisa lihat keindahan lautan itu dari pantai. Tapi ya sudah sebatas di situ. Siapa yang bisa berenang, ya dia akan mendapat manfaat dari lautan itu lebih dari orang yang cuma sekedar di pantai. Nah, siapa yang bisa ke tengah laut, dia punya kapal, dia akan mendapat manfaat yang lebih besar lagi daripada orang yang cuma berenang di pinggir pantai situ. Siapa yang bisa pandai menyelam, dia akan melihat keindahan Al-Quran, keindahan lautan itu lebih daripada orang yang sekedar di atas kapal atau di pinggiran lautan, atau yang cuma sekedar di pantai dari sungai atau dari sungai. Ya, siapa yang bisa menyelam sampai ke dasarnya, dia akan mendapatkan mutiara-mutiara yang tidak mungkin didapat oleh orang yang cuma bisa berenang di atas, atau cuma bisa di atas kapal, atau cuma bisa di pinggir pantai, atau cuma di tanah tadi, di pasir tadi. Nah, begitu pula Al-Quran. Al-Quran itu setiap ayatnya ada tingkatan makna. Kalau kita baru suka dengan tajwid, kita dapat manfaat dari idgham bilahunna, ikhfa, idhar, dapat kita kenikmatan di situ. Kalau kita baru cuma menikmati Al-Quran dari suaranya, hikmat ini, qari Al-Quran dari suaranya saja, yaitu kita dapat kenikmatan. Jadi kita juga merasakan ketentraman waktu mendengarnya. Tapi ya sebatas itu. Kalau kita mulai mengkaji tafsirnya, kenikmatan kita lebih. Kalau kita mulai menyucikan spiritual kita sampai kemudian terungkap rahasia-rahasia yang terdapat di setiap ayat itu, ya kenikmatan kita juga pasti akan lebih, tidak didapat oleh orang yang hanya cuma berhenti belajar tajwid saja. Karena sebagian ulama mengatakan, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi juga mengatakan bahwa Al-Quran itu indah dan rahasia-rahasia Al-Quran itu terbungkus di dalam huruf-huruf Al-Quran. Dari siapa yang mencurahkan jiwanya untuk mendalami Al-Quran, maka rahasia itu akan tersingkap, baju itu akan terlepas, dan dia akan mengetahui inti dari Al-Quran tadi. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, doa yang sering dipanjatkan oleh beliau adalah Allahumma habibni ilal Quran wa habibil Quran. Ya Allah, jadikan aku ini kecintaan Al-Quran, dan jadikan Al-Quran itu kecintaanku. Kata beliau, siapa yang dicintai Al-Quran, maka Al-Quran itu akan membukakan rahasianya untuk dirinya. Nah, makna dicintai Al-Quran dan mencintai Al-Quran itu sangat tinggi sekali. Al-Quran itu tidak mungkin mencintai kecuali mereka yang membaca Al-Quran tadi dan mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang membaca Al-Quran kemudian tingkah lakunya sehari-hari bertentangan dengan Al-Quran, nggak mungkin dicintai oleh Al-Quran. Malah mungkin Al-Quran itu melaknatnya. Kata Rasulullah SAW, "Rubagari ul-Quran wal-Quran yal'anuhu." Boleh jadi orang itu membaca Al-Quran, suaranya indah saat membaca, tajwidnya benar, tapi Al-Quran yang dia baca itu melaknati dia. Karena tingkah laku dia itu bertentangan dengan apa yang dia baca. Al-Quran mengatakan jangan berdusta, dia berdusta. Al-Quran mengatakan jangan menipu, dia menipu. Al-Quran melarang kita mencuri, dia mencuri. Nah, Al-Quran yang dia baca itu laknat dia. Kalau Al-Quran
melaknat, dari mana dia bisa dapat ilmu dari Al-Quran? Nggak mungkin, rahasia Al-Quran tidak mungkin sampai. Jadi rahasia tingkatan di sini yang dimaksud ilmu di sini tentu saja bukan ilmu secara teori. Ilmu secara teori itu baru tahapan pemula. Nah, wa yashrabuna fihi manahilahum, dan setiap orang sesuai dengan tingkatannya meneguk dari setiap ayat dan ketaatan yang dia jalankan itu sesuai dengan mata air masing-masing. Ada mata airnya pemula, ada mata airnya orang yang sudah tingkat berikutnya, ada mata air sampai mata air yang di puncak. Rasanya berbeda yang satu dengan yang lain. Semuanya nikmat, tapi kualitasnya berbeda. Nah, kullun minhum ala qadri taqatihi wa qabiliyati qalbihi. Semua itu didapat sesuai dengan kemampuan masing-masing dan sesuai dengan kesiapan hati masing-masing. Kalau hati kita belum siap untuk mata air yang kedua, Allah tidak mungkin memberi izin kepada kita untuk meneguknya. Kalau diberi izin, kita tidak mampu, ya akan bermanfaat untuk diri kita nanti. Begitu juga mata air yang ketiga, mata air yang keempat, mata air yang kelima, sampai puncak dari mata air tadi. Fa inna kulla ayatin, sesungguhnya setiap ayat, wa hadithin, dan setiap hadis, wa ta'atin, dan setiap perbuatan taat, wa dzikrin, dan juga setiap zikir, wa ibadatin, dan setiap amal ibadah. Setiap ayat yang kita baca, setiap hadis yang kita baca, setiap perbuatan taat yang kita kerjakan, setiap zikir yang kita sebut, setiap ibadah yang kita lakukan, lahu zahirun wa batinun. Ada zahir dan ada batinnya. Wa haddun wa muttali'un ila ma la nihayah lahu. Ada batasan-batasan, wa ada muttali'un itu ada pengetahuan yang didapat dari itu, yang muncul, ya. Pengetahuan yang muncul yang didapat dari permulaan sampai ma la nihayata lahu, sampai sesuatu kenikmatan atau pengetahuan yang tidak ada puncaknya. Sebab di balik setiap kandungan itu ada Allah yang sumbernya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang tidak terbatas. Ya, sesuai lagi dengan tingkatan masing-masing. Fa kullu talib ya'khud min kulli matlub minhu. Setiap orang yang mencari, setiap murid yang mencari, dia akan, talib itu pencari, ya. Setiap pencari dari amal taat, dari zikir, dari Al-Quran, setiap pencari manfaat dari ayat, dari zikir, dari amal taat itu, dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan dari zikir, amal taat, dan ayat tersebut. Ya'khud min kulli matlub minhu nasibuhu, nasibnya masing-masing, sesuai dengan nasibnya masing-masing. Ala hasab gismihi, sesuai dengan bagian yang sudah diberikan dalam posisi masing-masing. Wa mablagh fahmihi wa ilmihi, sesuai dengan jumlah pemahaman dan ilmu yang dia miliki. Jadi ilmu tentang petunjuk ini itu sebetulnya rezeki, aslinya rezeki itu, aslinya kekayaan itu. Asli dari kenikmatan itu ya sebetulnya adalah pemahaman tentang ilmu petunjuk ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak semua orang mendapatkannya dalam jumlah yang sama, jumlah yang berbeda-beda. Nah, dia mulai memberi contoh. Fa fi kalimatil ikhlas matalah,
Umpamanya dalam kalimat ikhlas, allati hiya aslul usul, yang kalimat itu merupakan akar segala akar dalam agama ini. Yaqulu ahlul iman, orang-orang yang beriman semuanya berkata, semua orang yang beriman pasti dia mengucapkan kalimat ikhlas ini. Apa kalimat ikhlas itu? La ilaha illallah. Kalimat ikhlas itu tahlil. La ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu akar dari semua ilmu petunjuk. Akarnya semua ilmu adalah la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang mengenalkan kita kepada Sang Pencipta itu. La ilaha illallah. Nabi di dalam sabda mengatakan, jaddidu imanakum aksiru min qawli la ilaha illallah. Semua orang yang beriman yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi Nabi mengatakan jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian. Maksudnya tingkatkan iman kalian. Apa yang dimaksud tingkatkan iman kalian ini? Maksudnya tingkatkan kualitas iman kalian, sehingga kalian ini akan mendapatkan manfaat dari kalimat la ilaha illallah yang bertingkat-tingkat itu. Kalimat la ilaha illallah itu tidak difahami, diucapkan oleh setiap orang beriman, tapi tidak difahami sama oleh setiap orang yang beriman, dan manfaat yang dipetik oleh setiap orang yang beriman itu tidak sama antara yang satu dengan yang lain dari kalimat la ilaha illallah. Jadi itu imanakum aktiru min qawli la ilaha illallah. Perbarui iman kalian dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Kata beliau, wa ma'nahum, apa makna dari kalimat la ilaha illallah? Kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi apa makna dibalik semua itu? Maknanya la ma'buda illallah. Ahlul iman semuanya memahami secara keseluruhan, mereka ini memahami kalimat la ilaha illallah itu dengan makna la ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah di alam semesta ini kecuali Allah. La ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang disembah, tidak ada sesembahan di alam semesta ini kecuali Allah. Kita memahami kalimat itu kan, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan selain Allah SWT. Maka kalimat makna tidak ada sesembahan di alam semesta ini kecuali Allah itu adalah makna yang lahir, yang difahami oleh setiap orang yang beriman secara umumnya saat dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tsumma fi tariqil ihsan, tapi buat orang yang sudah mencapai derajat ihsan, dia beriman dan dia melalui jalan ihsan, dia sudah mencapai kedudukan ihsan, di atas kedudukan iman secara keseluruhan. Nah, dalam perjalanan ihsan, maknahum, bagi mereka yang sudah mencapai perjalanan ihsan, makna la ilaha illallah itu bukan lagi la ma'buda illallah, tapi la maqsuda illallah. La ilaha illallah, makna yang mereka tangkap dari itu la maqsuda illallah. Tidak ada tujuan kecuali Allah. Bagi ahlul iman secara keseluruhan, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan. Mereka menafikan sesembahan. Saya ini hanya sujud kepada Allah SWT. Tapi bagi orang yang sudah mencapai derajat ihsan, la ilaha illallah itu
mereka menafikan tujuan-tujuan dalam dirinya kecuali hanya bertujuan kepada Allah. Mereka tidak punya keinginan-keinginan di dalam dirinya kecuali hanya Allah SWT. Ini makna yang jauh berbeda ya. Jadi kalau orang menyembah Allah, dia sujud kepada Allah SWT, belum tentu dia tidak punya keinginan kepada selain Allah SWT. Dan buktinya kita ini, setiap hari kita sujud kepada Allah SWT. Kalau ditanya kita, siapa yang kita sembah? Ya hanya Allah. Tapi apakah keinginan-keinginan di dalam hatimu itu hanya Allah SWT? Enggak. Kita punya keinginan macam-macam, cabang-cabang keinginan. Kita ini tidak lurus kepada Allah SWT. Sebab kita ini ahlul iman secara umum. Tapi nanti kalau kita sudah naik kepada derajat ihsan, nah itu makna la ilaha illallah ini tidak ada keinginan lagi dalam hidup kita ini, hanya mengarah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak punya tujuan lain. Ini salah satu contoh yang tadi kita bahas itu. Satu zikir saja, makna yang ditangkap itu bisa berbeda-beda sesuai dengan tingkatan orang tersebut. Nah, kemudian summa fi tahqiqil irfan. Kalau tadi dalam perjalanan mencapai ihsan, di atas itu fi tahqiqil irfan, orang-orang yang sudah mencapai pendalaman makrifat, maqam irfan. Di atas lagi, makna la ilaha illallah itu buat mereka sudah berbeda lagi. Maknahum la mawjuda illallah. Sudah beda lagi. Makna la ilaha illallah apa? Kalau orang-orang yang sudah mencapai derajat makrifat, makna la ilaha illallah la mawjuda illallah. Mereka menafikan segala hal yang ada di alam semesta ini kecuali Allah. Tidak ada yang wujud di alam semesta ini kecuali Allah SWT. Termasuk diri mereka sendiri itu tidak wujud. Yang wujud itu hanya Allah SWT. Tadi kok dibilang tidak wujud, tapi wujud. Kita ini ada nggak di alam semesta? Ada. Matahari ada nggak? Ada. Bulan ada nggak? Ada. Binatang-binatang ada. Pepohonan ada. Tapi mereka yang sudah mencapai maqam irfan, mereka ini tidak melihat kehidupan pada selain Allah SWT. Tapi ini bukan sekedar teori. Kalau kita kan hanya mungkin bisa memahami ucapan orang irfan itu secara teori, kita memahami. Tapi yang dimaksud ilmu irfan di sini kesadaran jiwa, lebih dari cuma sekedar ilmu secara teori. Jiwa mereka itu sadar bahwa sebetulnya tidak ada kehidupan di alam ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar-benar hidup. Bagaimana demikian? Ya, jiwa mereka itu betul-betul menyadari ternyata kehidupan selain Allah ini kehidupan yang fata morgana. Semu. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang hidup ini, bukankah kehidupan mereka ini ditopang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dihentikan kehidupannya, ya hilang. Manusia, setiap orang di antara kita itu kalau di stop oleh Allah, suplai kehidupannya di stop oleh Allah, ya habis, tidak ada kita ini. Kalau ada alal insani hinum minad dahri alam yakun syai'an. Pernahkah manusia itu mendengar berita bahwa mereka ini pernah mengalami suatu masa tidak pernah ada yang menyebut mereka? Tidak ada orang yang menyebut mereka. Kita sebelum kita lahir di dunia ini, ibu bapak kita saja tidak kenal dengan kita. Tidak ada kita ini. Siapa yang mengadakan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud dari tidak ada yang wujud kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, mawjuda illallah, tidak ada yang wujud hakiki. Hakikatnya wujud itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu selain Allah keberadaannya tidak hakiki, dan mereka yang keberadaannya tidak hakiki itu hudus.
hudud, sesuatu yang baru. Segala sesuatu yang baru itu adalah makhluk. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang qadim, yang terdahulu. Dialah yang maha terdahulu, maha azali, maha awal, yang mendahului keberadaan siapapun, tapi keberadaannya tanpa permulaan. Tanpa awal, keberadaannya juga tanpa awal dan tanpa permulaan. Jadi ya dia itu ada, selesai. Nggak usah dipikir lagi dalam-dalam, nanti sekeringnya putus. Soalnya Allah itu ada, maha ada, dan keberadaan Allah itu tidak ada permulaannya. Karena segala sesuatu bermula dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situ, dari kesadaran jiwa yang seperti itu, dia baru memahami, oh ternyata Allah lah hakikat yang ada itu. Selain Allah itu bermula dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk qalam, pena yang diciptakan Allah, lauhul mahfud, termasuk semua kehidupan yang pertama diciptakan oleh Allah adalah nur nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diciptakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minhu tafarra'al wujud khalqan ba'da khalqin fi ma hadatsa wa ma tabada. Dan dari cahayanya Nabi Muhammad SAW, Allah itu menciptakan penciptaan demi penciptaan yang dulu dan yang akan datang. Ada unsur nur Nabi Muhammad SAW, tapi hakikatnya nur itu pun muncul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makna irfan. Kemudian ada di atas la maujuda ilallah, maknanya ada lagi? Tidak ada. Ini tidak ada puncaknya ini soalnya. Di atas la maujuda ilallah, nah, ini cuma sampai ini ya. Sampai la maujuda ilallah. Ya. Tapi di atasnya ada nggak? Ada. Apa? La masyhuda ilallah. Lebih lagi. La masyhuda ilallah. Tidak ada yang disaksikan kecuali Allah. Ini di atas la maujuda ilallah. La maujuda ilallah menafikan segala yang wujud. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. La masyhuda ilallah menafikan segala yang terlihat. Tidak ada yang terlihat kecuali Allah. La masyhuda. Makanya orang-orang yang baru yang mencapai irfan la maujuda illallah, dia mengalami maqam fana. Fana, dia lenyap. Segala sesuatu ini tidak ada, termasuk dirinya saja ada. Pernah ada orang yang mencapai, orang wali yang mencapai kedudukan ini, irfan. Dia berdiri di depan rumahnya, tidak masuk ke rumah. Dalam waktu yang lama nih, depan pintunya. Istrinya buka pintu, atau suaminya ini sudah ada di depan rumah berdiri. Ditanya, kamu berdiri dari tadi? Siapa yang berdiri? Kamu ini? Saya ini siapa? Loh, kamu nggak tahu kamu? Saya nggak tahu saya ini siapa. Saya ini nggak ada yang ada, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya orang kalau melihat ini orang gila, stres nih. Padahal itu pencapaian. Ya, karena dia mendapati dirinya ini betul-betul tidak ada. Itu kesadaran jiwa, kesadaran jiwa. Nah, di atas itu ada la masyhuda ilallah. Dia tidak menyaksikan siapa-siapa, yang dia saksikan hanya Allah SWT. Dia lihat istrinya, dia kelihatan Allah. Dia melihat makanan yang dia makan, dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melihat alam ini, yang terlihat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ini meliputi semuanya. La masyhuda illallah,
berarti menafikan segala yang terlihat kecuali Allah. Yang terlihat itu hanya Allah. Siapa yang lebih lahir daripada kita? Yang lebih zahir daripada kita siapa? Kita ini tampak tidak sekarang? Nampak. Yang lebih tampak dari kita siapa? Allah. Di antara nama-nama sifat-sifat Allah, Al-Zahir, yang maha tampak. Al-Zahir itu yang maha tampak. Tapi Allah juga Al-Batin, yang maha tersembunyi. Dia tersembunyi dari setiap segala sesuatu yang tidak siap menerimanya. Dan dia itu maha tampak, maha nampak bagi semua yang siap menerima penampakan itu ya. Dan apa yang tampak bagi siapa yang siap melihat, itu pun yang tersembunyi jauh lebih banyak daripada yang tampak. Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud masyhud di sini, terlihat di sini. Kalau di dunia ini tidak ada yang bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hakikat wujud Allah itu sebetulnya ada di setiap ciptaannya. Jadi siapa yang mencapai kedudukan ini, ya dia tidak berbicara dengan makhluk, dia itu hanya berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dia melihat yang menggerakkan makhluk tadi. Jadi ada seorang wali yang mengatakan, manusia ini menyangka selama puluhan tahun ini aku berbicara dengan mereka, padahal selama puluhan tahun ini aku tidak berbicara kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Loh kok bisa? Iya, karena yang dia lihat itu yang menggerakkan setiap orang itu, Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nanti di surga kita akan betul-betul menyaksikan Allah Subhanahu wa taala seperti yang disadarkan oleh Rasulullah SAW pada waktu Nabi duduk di depan sahabatnya. Bulan purnama, bulan itu jelas sekali, kata Rasulullah SAW, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sesungguhnya kalian nanti akan melihat Tuhan kalian nanti di surga seperti kalian melihat bulan purnama ini. Artinya tidak ada kabut, tidak ada bulan. Tapi itu pun setiap orang nanti melihat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan porsi masing-masing, tidak sama yang satu dengan yang lain. Kenikmatannya juga tidak sama. Nikmat tak? Ya semuanya merasakan nikmat itu, tapi kenikmatannya tidak sama yang satu dengan yang lain. Nabi Muhammad ketika melihat Allah sama kita melihat Allah sama, jauh berbeda, karena pemahaman Nabi Muhammad tentang Allah Subhanahu wa taala itu jauh berbeda. Nah, kalau wali aja punya peningkatan dalam makna la ilaha illallah, setiap wali, sampai ada yang la maujuda illallah, la masyhuda illallah. Kira-kira Nabi Muhammad itu kalau nyebut la ilaha illallah apa yang dia rasakan? Ya Allah, itu apa ilmu Nabi Muhammad SAW tentang la ilaha illallah, kesadaran Nabi Muhammad SAW tentang makna la ilaha illallah? Ya kita tidak mungkin bisa memahami itu. Karena pemahaman ini tidak dicapai melalui teori tadi, tidak dicapai melalui menghabiskan kitab A, kitab B, kitab C, tapi ini pemahaman yang didapat dari mujahadah, dari mujahadah. Nah, ini salah satu contoh bahwa penjelasan tadi ini loh ya, yang setiap ayat, hadis, amal taat, zikir, ibadah itu ada zahir dan ada batinnya, dan ada batasannya, dan ada pengetahuan yang sampai tidak ada puncaknya. Setiap orang yang melakukan itu akan mendapatkan manfaat dari apa yang dia lakukan tadi, bagiannya sesuai dengan jumlah ilmu dan pemahaman yang dia miliki, tidak sama yang satu dengan yang lain. Wafi al-basmalah matalan, juga dalam kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, allati hiya al-mubtada fi kulli hal, yang dimulai dalam
setiap keadaan. Yaquluna bismillah. Secara umum orang itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'nahum at-ta'alluq. Makna dari bismillah itu ta'alluq. Ta'alluq itu mengaitkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian orang ketika mengucapkan bismillah, makna dari ucapannya itu aku kaitkan amal perbuatanku ini dengan nama yang aku sebut itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ta'alluq. Nah, kita sudah ta'alluq atau belum? Jangan-jangan kita ta'alluq aja enggak. Ucap bismillah cuma bismillah selesai. Mau makan kita bismillahirrahmanirrahim. Apa bismillahnya itu? Jangan-jangan kita ta'alluq saja enggak. Sebagian orang memaknai bismillah itu ta'alluq, mengkaitkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma fil martabah atsaniyah. Kedudukan yang kedua di atasnya ta'alluq, takhalluq. Takhalluq itu menimba akhlak dari sifat-sifat yang disebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari ta'alluq. Ada orang mengkaitkan dirinya dengan Allah, itu sudah bagus. Di atas itu orang mencontoh sifat-sifat Allah. Allah itu Rahim. Ya, saya harus punya sifat Rahim. Allah itu kasih sayang. Saya mau mencontoh sifatnya Allah, kasih sayang. Allah itu maha benar. Saya mencontoh sifat Allah. Saya harus jadi orang yang jujur. Ini sudah bukan ta'alluq lagi, tapi takhalluq. Makanya di dalam riwayat Rasulullah SAW bersabda, takhallaqu bi akhlaqillah. Kata Rasulullah SAW, berperangailah kalian, berakhlaklah kalian seperti akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha sabar. Kamu harus sabar. Allah saja maha sabar. Allah Subhanahu wa taala maha santun. Kamu juga harus santun. Dan lain-lainnya. Nah itu berakhlak, mencontoh akhlak Allah Subhanahu wa taala, mencontoh akhlak yang disebut Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat-sifat menimba dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak semua orang bisa memahami sifat-sifat itu. Jadi mengimplementasikan sifat-sifat Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi itu pun kita juga harus belajar dengan benar. Ya. Imam Ghazali itu menulis buku Asmaul Husna. Itu bagus kalau kita baca. Imam Ghazali itu menjelaskan kepada kita nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana cara mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sebab kalau orang salah memahami, nanti di antara nama-nama Allah itu ada Al-Kibru, yang maha besar, atau sombong. Dia harus menyontoh itu sombong. Tidak, sombong yang seperti apa itu? Nah, itu harus difahami dengan benar. Orang yang mencapai martabat takhalluq dalam mengucapkan bismillah tentu berbeda dengan orang yang baru mencapai martabat ta'alluq. Tsumma fil martabati tsalitsah, ada martabat yang ketiga. Kedudukan yang ketiga, tahaqquq. Tahaqquq itu mendalami keberadaan apa yang dia sebut namanya. Jadi waktu dia mengucapkan bismillah, hadirlah Allah Subhanahu wa taala yang dia sebut. Dia mendalami keberadaannya, hadir. Ya tentu saja beda dengan yang takhalluq, apalagi yang ta'alluq. Nah, ini
kita sebetulnya kan baru mukadimah ini ya, belum membaca isinya. Nanti kalau kita membaca isinya akan lebih paham lagi. Tapi membaca mukadimahnya kan harus dijelaskan juga, enggak ya? Mukadimah ini sekedar bacaan belakang ya. Memang agak jelimet sedikit gitu. Karena dia berbicara bukan menjelaskan martabat kita saja, tapi martabat yang bertingkat-tingkat supaya menjelaskan apa yang mau dia jelaskan, bahwa agama itu ada akar, ada rantingnya, dan di setiap akar dan rantingnya itu bertingkat-tingkat pemahamannya sesuai dengan kadar pemahaman, jumlah pemahaman dan ilmu yang dimiliki oleh setiap orang. Faqad akhadha ahlu kulli martabah min hadaini al-kalimataini wadh-dhikraini asy-syarifaini nasibahum wa syaribu mashrabahum ala ikhtilafin wa tafawutin la nihayata lahu fi kulli martabah kama fil martabatil ula fil ibadah wa ta'alluq fi khusus wa umum fi mulahadatin naw was sabab fi kulli maqsum ala haddi ma'lum wa gis ala dhalika ma siwa. Nah, kata dia dari sini kita bisa mengetahui ahlu kulli martabah, setiap orang yang berada di kedudukan masing-masing telah menimba atau mendapatkan dari dua kalimat dan dua zikir yang mulia ini, yaitu la ilaha illallah dengan bismillah, nasib mereka masing-masing. Setiap orang mendapat manfaat sesuai bagian masing-masing, dan meneguk dari dua kalimat ini minuman masing-masing yang kelasnya beda-beda. Minumannya ini kualitasnya juga beda-beda. Al-ikhtilaf wa tafawut la nihayah lahu fi kulli martabah, sesuai dengan perbedaan tingkatan masing-masing sampai yang tidak ada puncaknya di setiap martabat itu. Seperti di martabat yang pertama dalam ibadah dan dalam ta'alluq fi khusus wa umum, pada hal-hal yang khusus dan hal-hal yang umum, cabang atau yang secara global. Dalam mulahadhah itu apa? Dalam meneliti atau memperhatikan segala macam dan sebab di setiap bagian-bagian ibadah tadi sesuai dengan batasan yang diketahui masing-masing. Wagis ala dzalika masiwa, dan kamu bisa mentakar hal-hal lainnya selain yang saya jelaskan dari kalimat ini. Semua di setiap ibadah, ya kalau kalimat la ilaha illallah dan basmalah saja setiap orang menimba sesuai dengan martabatnya masing-masing, apalagi di dalam sholat seutuhnya. Sholatnya Sayyidina Abu Bakar berbeda dengan sholatnya Sayyidina Umar, berbeda dengan sholatnya Sayyidina Utsman, berbeda dengan sholatnya Sayyidina Ali, berbeda dengan sholat sahabat yang lain. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah kan sahabat itu bayangkan ini, kita bisa bayangkan sahabatnya Rasulullah bagaimana keberuntungan yang mereka dapat. Mereka itu mendapat ilmu yang kita bahas ini fresh dari lisan penyampainya yang langsung berjumpa dengan Allah SWT. Jadi berjumpa dengan Allah bukan cuma sekedar tahakkuk, tapi mi'raj. Nabi itu satu-satunya manusia, satu-satunya makhluk bahkan yang bisa memandang Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya Nabi Muhammad SAW di dunia ini. Tidak ada Rasul yang bisa memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu mi'raj, Nabi itu memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi ketika kembali ke dunia ini, siapa yang memandang wajah Nabi yang baru saja bertatap wajah dengan Allah SWT? Yang memandang Nabi Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Apa yang didapat? Apa makrifat yang mereka alami setelah mereka memandang Nabi Muhammad SAW? Jadi
para sahabat Nabi itu manusia paling beruntung di muka bumi. Sahabatnya Nabi Muhammad SAW itu manusia pilihan, manusia yang paling beruntung. Semakin mereka ini punya persiapan dalam mendekat kepada Nabi, semakin mereka banyak mendapat dari Nabi Muhammad SAW. Makanya di antara para sahabat aja itu ada tingkatan-tingkatan, nggak semuanya sama. Bagian mengatakan seluruh sahabat Nabi itu lebih afdol dari manusia seluruhnya, selain Nabi dan selain Rasul. Tapi di antara sahabat Nabi Muhammad SAW yang utama itu, yang paling afdol adalah mereka yang hadir di perang Uhud dan perang Badar. Yang lebih afdol lagi di antara mereka yang hadir di perang Uhud dan perang Badar adalah mereka yang hadir di perang Badar. Kemudian di antara mereka yang hadir di perang Badar itu, yang lebih afdal lagi adalah 10 sahabat yang mubasysyar bil jannah, yang mendapat kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW kalau mereka ini masuk surga. Di antara 10 mubasysyar bil jannah itu, yang paling utama adalah Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ada khilaf di antara ulama, mana yang lebih afdal, yang satu dengan yang lain. Kalau saya ambil afdal hadat, yang paling afdal Khulafaur Rasyidin itu urut dengan khalifah pertama, kedua, ketiga, 4, selesai. Walaupun sebetulnya itu ada khilaf di antara ulama, tapi mereka semua itu dalam keberuntungan. Sebetulnya kita kan tidak bisa menentukan mana yang lebih unggul di antara sahabat itu, karena tidak ada yang mutlak. Ulama itu berbeda-beda pendapat. Pernah ada satu orang tanya ke Habib Umar, mana yang lebih afdal, Abu Bakar As-Siddiq atau Ali bin Abi Thalib? Tidak ada yang tahu mana yang lebih afdal. Tidak ada yang bisa menentukan. Siapa yang menentukan? Orang kalau mau menakar seseorang berarti dia harus di atas orang itu loh. Kalau kamu di bawah, bagaimana bisa menakar orang yang di atas itu? Jadi Habib Umar jawabannya jawaban diplomat. Kata Habib Umar, Abu Bakar As-Siddiq itu sahabat paling utama dilihat dari sisi pertemanan. Karena Abu Bakar As-Siddiq ini selalu mendampingi Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau Ali bin Abi Thalib, sahabat yang paling utama dilihat dari sisi kekerabatan, kekeluargaan. Kan dia ini keluarganya Nabi Muhammad SAW yang paling unggul, Ali bin Abi Thalib. Tapi siapa yang lebih unggul di antara mereka? Allah, kita tidak tahu. Tidak bisa kita tentukan. Tapi ada tidak makhluk yang paling mutlak keunggulannya? Ada. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Setiap orang di antara kita tidak boleh meragukan bahwa Nabi Muhammad itu yang keunggulannya mutlak. Di bawahnya Nabi Muhammad khilaf di antara ulama. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak boleh khilaf, tidak ada khilaf, ya? Tidak ada khilaf. Nah, wa'alam anna Allah ini dilanjutkan apa selesai? Oke, ini sudah mulai pusing semuanya. Lanjutkan ya. Wa'alam anna Allah subhanahu wa ta'ala lamma tafaddala biba'fihi bibi'thati rasulihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa'atahu jawami'al kalim wa sahala lahu ad-din wa yassarahu bihi. Allah subhanahu wa ta'ala ketika tafaddal memberikan anugerahnya melalui Allah ini memberikan anugerah kepada umat manusia ini melalui utusannya yang paling mulia, junjungan kita Muhammad, salawat dan salam Allah kepada Allah memberikan bekal kepada Rasulullah SAW itu jawami al-kalim. Jawami al-kalim itu ucapan yang ringkas dan padat, bobot. Nabi itu kalau bicara tidak seperti kita bertele-tele. Nabi itu kalau mengucapkan sesuatu ringkas, padat. Jadi makanya setiap sabda Nabi itu ada anak kalimat yang harus diperinci. Nabi mengucapnya pendek, tapi penjabarannya bisa panjang karena ucapan Nabi itu padat dan penuh dengan makna.
wasahal lahu ad-din. Lalu Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi Nabi Muhammad SAW itu agama, wa yassarahu bihi, dan memudahkan melaluinya. Agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini agama yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap umat manusia dari kalangan umat Rasulullah SAW semuanya bisa menjalankan agama ini, apapun profesinya, berapapun umurnya, bisa menjalankan. Apapun rasnya, bisa menjalankan agama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semuanya punya kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan agama Nabi Muhammad SAW. Sebab itu agama Nabi Muhammad ini tersebar ke seluruh penjuru dunia, dan semua orang yang mempelajarinya, dia bisa sholat, dia bisa puasa, dia bisa zakat, tidak ada yang membebani. Dia bisa melaksanakan hukum-hukum agama, apapun rasnya, berapapun umurnya, apapun kondisinya. Yang tidak bisa sholat berdiri boleh sholat sambil duduk, yang tidak bisa sholat duduk boleh sholat sambil tidur, yang tidur tidak bisa berbaring ke kanan bisa terlentang, yang terlentang tidak bisa rukuk sujud dengan anggukan kepalanya bisa dengan kedipan matanya, yang matanya tidak bisa kedip bisa menjalankan semua rukun dari dalam hatinya, dari dalam pikirannya. Semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam segala hal agama ini mudah. Makanya kata Rasulullah SAW, yasiru wala tu'asiru, basyiru wala tunafiru. Beri kemudahan, jangan kau persulit, dan beri kabar yang menyenangkan kepada umat manusia. Jangan kau takut-takuti orang sampai akhirnya lari dari agama ini. Sebab agama ini diturunkan mudah untuk semua orang. Itu keistimewaan yang diturunkan Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW, bihi, karena Nabi Muhammad SAW. Di antara kemudahan yang lain, wa wada'na 'anka wizrak, Allah akan meletakkan dosa-dosa umat Nabi Muhammad SAW yang menjadi perhatian Rasulullah SAW, sehingga seakan-akan membebani punggung Nabi Muhammad SAW. Wada'na 'anka wizrak, kami Allah akan meletakkan dosa-dosa yang dosa-dosamu, hai Muhammad, yang membebani punggung. Dosanya apa? Rasulullah itu maksum. Kata ahli tafsir, maksudnya dosa-dosamu, hai Muhammad, yang membebani punggungmu. Maksudnya adalah dosa-dosa umat Muhammad SAW yang membebani punggung Nabi. Kalau itu dosa-dosa umat Nabi Muhammad, kenapa Allah mengatakannya wizrak, dosa-dosamu? Karena Nabi Muhammad itu, karena terlalu perhatiannya kepada umatnya, kalau ada umatnya yang berbuat salah, Nabi merasa bersalah. Nabi ini merasa bersalah. Nabi merasa dia ini kurang perhatian kepada umatnya, sampai ada umatnya yang tergelincir berbuat dosa. Makanya karena itu Nabi sampai menganggap kesalahan umatnya itu kesalahan dia. Allah menyebutnya dosa-dosamu. Allah berjanji akan meletakkan dosa-dosa umat Nabi Muhammad yang membebani punggung Nabi Muhammad. Jadi kalau kita berbuat salah, sebetulnya kita itu sudah menyulitkan Nabi Muhammad SAW. Apa balasan kita untuk Rasulullah SAW yang memudahkan hidup kita? Kita membalas sebaliknya dengan mempersulit Nabi Muhammad SAW, menjadikan sedihnya Rasulullah SAW. Di dalam hadis Nabi mengatakan, kalau kalian berbuat dosa, amal perbuatan kalian ini akan disodorkan kepadaku. Kalau kalian berbuat baik, hamidullah, aku akan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku mendapati perbuatan kalian itu selain yang baik-baik, aku akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Jadi amal perbuatan kita ini sampai ke Nabi Muhammad SAW. Kalau perbuatan kita tidak baik, itu membebani
punggung Rasulullah SAW. Nah, kita termasuk umat yang durhaka kalau kita menjadikan sedihnya Rasulullah SAW. Maka jangan bermaksiat kepada Allah demi bakti kita kepada Rasulullah SAW. Tahan syahwat hawa nafsu kita demi balasan kita atas kebaikan Nabi Muhammad SAW yang tercurah kepada kita seperti air hujan, seperti angin. Kita tidak bisa membalasnya. Minimal kamu jadi umat yang berbakti. Ada enggak orang yang berbuat jahat kepada ibunya? Durhaka orang yang berbuat jahat kepada ibunya, kepada bapaknya, karena tidak ada manusia yang paling baik kepada kita di dunia ini lebih dari ibu bapak kita. Kalau kita sakit, kita belah dada ibu dan bapak kita itu. Kalau kita sakit, di dalam hati mereka ini, ya Allah, penyakitnya berikan ke saya. Karena rahmatnya orang tua kepada anak, apalagi ibu. Jadi kalau ada anak yang tidak membalas kebaikan orang tuanya, ini anak yang tidak tahu diri. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Yang disebut di dalam ayat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Penderitaan yang kalian rasakan itu lebih dirasakan oleh sang Rasul. Mana bakti kita untuk Nabi Muhammad SAW? Bakti kita kepada Rasulullah SAW itu harus jauh melebihi bakti kita kepada ibu bapak kita sendiri. Karena Nabi Muhammad itu sudah memperhatikan kita 1400 tahun yang lalu sebelum kita muncul di muka bumi ini. Nabi Muhammad ini sudah mengangkat tangannya berdoa untuk kita semua. Bagaimana kalau kita kemudian menjadi umat yang nanti di hari kiamat datang mengecewakan Nabi Muhammad SAW, datang dengan membawa segunung dosa sehingga memberatkan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah harus mondar-mandir untuk ngurusi kita ini yang datang bawa kotoran. Dulu dia sudah capek dalam tanda kutip ngurusi kita. Di akhirat pun kita membuat capek Rasulullah SAW. Kira-kira pantas tidak kalau kita merintahkan? Malu tidak kita kepada ibu bapak kita kalau kita datang ke rumahnya, kemudian kita menyebabkan mereka itu kesulitan karena kita datang bawa masalah. Sudah seumur gini kita datang ke rumahnya, kita datang bawa masalah, sehingga menjadikan orang tua kita harus memikirkan kita dalam usia kita yang seperti ini. Datang bawa utang nggak bisa bayar, datang bawa gaduh sama orang kampung sebelah sehingga ibu kita nangis, bapak kita harus keluar dari rumahnya dalam usianya itu minta maaf kepada orang demi kita. Malu saya. Nah, bagaimana kalau itu Rasulullah SAW? Kita datang nanti di hari kiamat bawa masalah, bukan bawa terima kasih kepada Rasulullah SAW. Jadi orang yang berbuat masalah di dunia ini kemudian tenang, ada syafaat Nabi, ini orang yang durhaka kepada Rasulullah SAW. Harusnya kamu itu ikut membantu Nabi Muhammad SAW. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pada usia yang masih kecil, usianya masih kecil, ibadahnya luar biasa sampai neneknya Habib Ali ini sampai kebingungan, ini anak kecil membebani dirinya dengan ibadah seperti ini. Akhirnya datang ke Habib Abdullah bin Husain bin Baik, ngadu neneknya, tolong kasih tahu, karena Habib Ali masih kecil sempat menimba ilmu dengan Habib Abdullah bin Husain bin Baik. Ini tolong kasih tahu Ali ini, dia ibadahnya tidak sesuai dengan umurnya, takut neneknya ini. Datang Habib Abdullah bin Husain bin Baik ngomong ke Habib Ali, usianya masih kecil, ya Ali, kamu nggak usah membebani dirimu dengan ibadah yang seperti ini. Di atas kamu itu ada Al-Haddad, ada Al-Atta, ada Syekh Abu Bakar bin Salim, ada Asigaf, ada
bagi ilmu kedap, ada ahli bait, ada syafaat Rasulullah SAW. Syafaat kamu nih, yang di atas kamu ini mesti banyak. Jadi tidak usah membebani diri kamu dengan ibadah seperti ini. Kata Bapak Ali Al-Hajib, saya tahu itu, tapi saya tidak mau nanti saya di hari kiamat itu tergolong orang-orang yang membebani mereka. Saya mau membantu mereka, saya mau ngasih syafaat orang, membantu mereka. Bukan bersandar kepada syafaat mereka, tapi saya mau memberi syafaat seperti mereka nanti di hari kebangkitan itu sibuk menyelamatkan umat manusia. Saya juga mau seperti itu. Itu cucu yang membanggakan, umat yang membanggakan seperti itu. Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini nanti dibangkitkan dalam kondisi membantu Nabi Muhammad SAW, mengentaskan umat manusia dari permasalahan, bukan termasuk orang yang ikut membebani Nabi Muhammad SAW dengan masalah. Ini saya mau cerita apa saya lupa. Ini ya, wada'na angka wizrak. Itu kemudahan yang mau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. Dosa-dosanya umat Nabi Muhammad SAW itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syahadat. Orang yang bersyahadat masuk Islam, dosanya di masa lalu bersih, dihapus oleh Allah. Dari sholat fardu ke sholat fardu, tengah-tengahnya dihapus dosanya. Dari Jumat ke Jumat, yang terjadi di antara Jumat itu dihapus dosa-dosanya. Dari Ramadan ke Ramadan, yang terjadi di antara Ramadan itu dihapus oleh Allah. Karena siapa? Umatnya Nabi Muhammad SAW, Nabi terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan bagi umatnya untuk bertaubat. Diterima taubatnya sampai puncaknya Allah mengizinkan menerima taubat umat Nabi Muhammad SAW sebelum nyawanya sampai di kerongkongan. Ini terakhir sebenarnya. Dan nyawa ini kalau di kerongkongan sudah itu terakhir keluar. Kalau nyawanya masih di sini dia bertobat masih diterima taubat. Terus sampai di kerongkongan itu keluar selesai. Itu terakhirnya nyawa itu keluar. Berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad SAW. Di akhiratnya ada syafaat loh. Berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad SAW. Ustaz, kalau orang murtad terus ada diri masuk Islam lagi bagaimana? Diterima. Dihapus kesalahan-kesalahannya. Wa rafa'a an ummatihi bi barakatihi al-isr wa kulli usrin. Allah Subhanahu wa taala mengangkat dari umatnya ini dosa-dosa. Al-isru itu dosa-dosa ya. Wa kullu usrin wa kullu usrin, dan segala kesulitan bi barakatihi, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhtasara lahu din kullahu fi kalimatai asyhadatain. Allah meringkas agama seluruhnya ini, pengetahuan tentang agama seluruhnya, sholat, puasa, zakat, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, semuanya diringkas melalui dua kalimat syahadat. Nah, ini mulai masuk ini ya. Mulai dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi puncak ilmu atau akar dari segala ilmu dalam agama ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian dari akar itu muncul sub-subnya, cabang-cabangnya, sampai semua ilmu yang kita bahas. Nah, tapi pokoknya adalah dua kalimat syahadat. Mabda dairatil Islam wal iman. Inilah permulaan dari tahapan Islam, tahapan iman, atau lingkaran Islam dan lingkaran iman. Thumma bastuhu fi kulli dairatin awsa' minha bastan.
thumma basatahu, lalu kemudian dijabarkan dengan penjabaran yang luas ke dalam lingkaran yang di atas lingkaran Islam dan iman, sampai la nihayah lahu, sampai tidak ada puncaknya. Jadi orang itu mulainya mengenal ilmu itu dari 2 kalimat syahadat. Ya, masuk Islam dulu lah. Kalau tidak masuk Islam, kamu tidak dapat apa-apa, tidak dapat bagian apa-apa. Ini ilmu petunjuk loh ya. Kita ini kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang saya sebutkan tadi malam itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'rifuni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali dengan tujuan supaya mengenali aku. Jadi ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita bahas semuanya ini adalah tentang Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifat itu ya ma'rifatul Allah. Tapi kita tidak mungkin mengenal ma'rifatullah kecuali melalui Nabi Muhammad SAW. Sunnahnya. Nah, sunnahnya Nabi, kita tidak mungkin mengenali Nabi kecuali melalui pewaris-pewarisnya. Nah, jadi awal mulanya seperti itu. Nah, kalau kita mau menimba pemahaman dari pewaris-pewarisnya, pertama yang harus kita lakukan adalah syahadat. Islam dulu. Kalau kamu tidak dalam lingkaran Islam, tidak dalam lingkaran iman, ya kamu tidak dapat apa-apa. Walaupun punya keramat kayak apa, kamu tidak dapat apa-apa. Apa artinya orang bisa terbang, orang bisa jalan di atas air, bisa hilang, bisa tahu hatinya orang, tapi dia tidak kenal siapa yang menciptakan dia. Yang dia kenali hanya dirinya sendiri yang terbatas. Sama sekali itu bukan kelebihan. Bukan kelebihan. Kelebihan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang mengenal Tuhan dengan hakikat pengenalan yang sebenarnya, walaupun tidak tampak keramat di dalam diri. Itu keramat yang sebenarnya. Keramat yang sebenarnya itu mengenali pencipta dengan pengenalan yang hakikat, pengenalan yang benar, yang utuh, bukan sepotong-sepotong secara teori. Walaupun tidak tampak dia itu terbang, tidak tampak. Apa artinya terbang? Burung bisa terbang. Mau apa kamu susah-susah melakoni supaya bisa terbang? Beli tiket naik pesawat selesai. Kenapa kamu belajar sampai puluhan tahun? Kenapa? Supaya saya bisa jalan di air. Ambil kayu naik kapal selesai. Untuk apa? Tidak ada faedahnya sama sekali. Habis umur kamu untuk hal yang tidak ada manfaat. Loh, itu wali-wali kok bisa terbang? Ya wali-wali itu bisa terbang itu dikasih sama Allah. Bonus. Dia itu ibadah tujuannya bukan bisa terbang. Itu bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada wali yang bisa terbang, ada yang biasa-biasa saja. Dan wali itu semakin hebat, semakin seperti manusia biasa. Itu semakin hebat dia, semakin dia itu seperti manusia biasa, tidak kelihatan kewaliannya sama sekali. Itu semakin hebat. Nah, nanti keluar dari jalur nih. Ala hasab darajatil muttaqin. Nah, sesuai semua itu dengan derajat ketakwaan. Wa magamatid din, sesuai dengan kedudukan maqamat di dalam agama, ila ghayatil anbiya wal mursalin, sampai puncaknya lingkaran kedudukan yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Nah, ini tidak ada yang bisa mencapai. Apa yang dicapai oleh nabi dan rasul tidak bisa dicapai oleh selain nabi dan rasul. Karena kenabian dan kerasulan itu tidak dicapai melalui mujahadah, tapi itu pemberian dari Allah SWT. Kamu mau ibadah mujahadah seperti apapun, kenapa? Saya ingin jadi nabi, tidak bisa. Saya ingin jadi rasul, tidak bisa. Jadi wali bisa. Jadi nabi dan rasul itu tidak bisa. Itu puncak sudah. Itu pemberian dari Allah SWT. Faddukhul fil Islam bin nutqi bisyahadatain. Orang yang masuk ke dalam Islam dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat itu kan nuqtah allati tadur alaiha dairatul Islam wal iman. Orang yang baru masuk Islam mengucap 2 kalimat syahadat
itu dia itu ilmunya seperti titik di lingkaran luas tentang ilmu Islam dan iman. Ilmu Islam dan iman ini luas sampai yang tidak ada puncaknya yang dipahami oleh Nabi dan Rasul. Dan ini orang baru ucapin kalimat syahadat ini dapat titik, satu titik. Nanti kalau dia belajar rukun Islam, rukun iman, ada titik berikutnya. Belajar lagi ada titik berikutnya. Sampai yang paling luas ilmunya para nabi dan para rasul, para wali. Di bawahnya lagi ada wali, ada tingkatan-tingkatannya. Ada muqarrabin, ada wali yang di bawah itu. Ada tingkatan-tingkatannya. Sampai setelah itu orang soleh. Setelah itu ada A, B, C, D, sampai yang paling rendah ya orang yang baru mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tsumma al-ilm wal bayan, lingkaran Islam dan iman. Kemudian ilmu dan penjelasan. Tsumma al-ihsan, lalu lingkaran ihsan atau bagian ihsan ya. Tsumma al-irfan, lalu bagian irfan atau ma'rifah. Ila ma la nihayata lahu, sampai kepada lingkaran yang tidak ada puncaknya sama sekali fi hadasan dalam hal ini. Maka ini kan baru menjelaskan mukadimahnya. Beliau sekarang mengatakan fal nuwaddih dzalika. Saya sekarang nulis buku ini mau menjelaskan kepada kalian hal-hal tersebut yang saya sebut di mukadimah. Jadi kan kita agak puyeng sedikit karena dia belum menjelaskan. Nah ini tujuan dia nulis buku ini. Dia mau menjelaskan. Apa yang mau dijelaskan? Fi arba' dawair wallahul musta'an. Saya akan menjelaskan tingkatan-tingkatan pemahaman pemahaman dalam amal taat, zikir dan lain-lain yang kita bahas ini, dalam tingkatan-tingkatan yang saya bagi nantinya menjadi 3 tingkatan atau 3 lingkaran. Apa aja itu? Ada iratul ula, lingkaran yang pertama atau tingkatan yang pertama. Ini terakhirnya. Dairatul Islam wal iman wal akhdhi fil usul wal furu' bil majmu' wal majmul bil i'tiqad wal inqiyad wal id'an. Lingkaran pertama itu lingkaran Islam dan iman umum, yaitu mengambil dari agama ini, akar permasalahan dari agama ini, wal furu', begitu juga cabang-cabangnya, bil majmu' wal majmul, secara global dan secara himpunan seluruhnya gitu ya. Melalui apa? Melalui i'tiqad wal inqiyad wal id'an, melalui akidah dan keterikatan dengan hukum-hukum agama, begitu juga id'an, ketundukan. Ini lingkaran pertamanya manusia. Dairatul tsaniyah, lingkaran yang kedua, dairatul taksil fil usul, memperkuat apa itu? Usul, buat tafsir dan pembahasan-pembahasan secara rinci fil furu' di dalam cabang-cabang ilmu Islam, wal fusul, begitu juga kelas-kelasnya, wal ittisa' fil ilmil bayan, dan mendalami fil ilmi wal bayan, dalam ilmu dan penjelasan di dalam akar permasalahan agama tadi. Yang ketiga, dairatul tsalitsah, dairatul wusul. Yang ketiga ini sudah wusul, lingkaran orang yang sudah memiliki pencapaian minadz zahir ilal batin, dari yang lahir menuju kepada yang batin. Ini sudah ada pencapaian. Jadi kalau yang kedua tadi itu baru perjalanan. Kalau yang pertama itu pemula, yang kedua perjalanan, yang ketiga itu orang yang sudah mencapai, sudah mencicipi buah dari Islam ini.
minadh dhahir ilal batin. Wal husul minal ilmi wal burhan ila dzauq wal wujdan. Dia akan memperoleh dari ilmu dan penjelasan yang nyata menuju kepada dzauq dan al-wujdan. Dzauq itu cita rasa, sudah mencicipi. Wujdan itu kesadaran yang dia alami, kesadaran spiritual. Kalau dzauq itu cita rasa spiritual. Jadi nanti dia baca zikir ada rasanya, sholat ada rasanya, terus ada perasaan hal yang dia dapat. Kondisi spiritual, ada cita rasa spiritual, ada kondisi spiritual yang dia dapati. Wahia tadi al-ihsan, ini bagi orang-orang yang sudah menjalani al-ihsan. Yang terakhir adalah ada iratul rabi'ah, lingkaran yang keempat. Wahia akhiratun binisbah ila lima qablaha. Ini yang terakhir dilihat dari sisi sebelumnya. Aula binisbah lima ba'daha. Dan tentunya ini yang lebih utama dilihat dari apa yang didapat itu di atasnya yang sebelumnya. Dan pada hakikatnya sebetulnya tidak cuma 4 ini, dia akan terus sampai tidak ada puncaknya yang tidak bisa dijelaskan lagi ya. Wahia, lingkaran keempat ini atau lintasan keempat ini mutala'atil haqiqah, yang sudah mendalami hakikat wa ma'rifah dan ma'rifat. Kullu had wa matlaq fi kulli butun wa zuhur. Setiap batasan dan ilmu yang terdapat di dalam batin dan zahir sudah mendalami hakikatnya dan ma'rifatnya. Fi manahijil irfan, dalam manhaj keirfanan ma'rifat. Nah, ini semua dijelaskan di dalam kitab ini. Kita baru sampai mukadimah. Nah, mestinya kayaknya kalau Habib kemarin enggak menjelaskan secara perinci, jadi kesimpulan-kesimpulan. Nah, ini berarti ini kitab pertama, bab pertama Dairatul Ula, bab kedua Dairatul Tsani, lingkaran pertama, lingkaran kedua, bab ketiga nanti lingkaran ketiga, dan terakhir babnya lingkaran yang keempat. Nanti kita bahas di waktu-waktu yang disediakan Allah untuk kita. Berarti mukadimahnya ini insya Allah bisa meraba lah apa yang akan dijelaskan di dalam kitab ini, sehingga nanti kalau kita baca sendiri di rumah mungkin akan lebih mudah bagi kita. Wallahu a'lam. Supaya kita lebih paham kitab ini kitab ini membicarakan Tahapan tauhid atau tahapan yang dicapai oleh jalan spiritual dalam memahami agama. tauhid dengan Allah ya. Semuanya. Jadi apa yang dialami oleh pejalan spiritual di dalam tingkatan masing-masing saat dia ini menjalani agama dan memahami agama. Nah, orang yang di lintasan pertama dia akan memahaminya seperti tadi dikasih contoh itu la ilaha illallah, la ma'budu illallah. Tahapan berikutnya maujudan illallah. Tahapan berikutnya tahapan yang akan dipahami. Setiap orang merasakan manfaatnya beda-beda tergantung dengan kedudukan yang masing-masing. Nah, kita ini sudah sampai tahapan yang kemana? Tahapan yang kedua. Mungkin kita tidak mikir tahapan-tahapannya seperti sholat, ngaji. Padahal ini kan ada. Baru sampai sudah ada disembah. Ya,
أننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سور بالمصطفى الرسول نرضى بكل سور بالمصطفى الرسول نرضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحد وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والثناء. بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.